Selamat datang di channel Muda Berkarya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan. Kali ini kita akan belajar tentang biologi. Tentunya teman-teman semua sudah sering mendengarkan kata biologi, di mana kata biologi merupakan salah satu keilmuan, di mana biasanya teman-teman mengenalnya ketika ilmu itu membahas terkait dengan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari terkait tentang ruang lingkup biologi. Kata biologi sendiri merupakan istilah dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bios dan logos atau logia. Bios berarti kehidupan, dan logos atau logia berarti ilmu atau studi. Jadi, secara pengertian, biologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Dalam biologi sendiri, kita akan mempelajari terkait kehidupan, baik itu kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Oleh karena cakupan kajian yang begitu luas, maka seiring dengan perkembangan zaman, ilmu biologi terbagi ke dalam berbagai macam cabang keilmuan. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam proses pembelajarannya. Ada begitu banyak cabang keilmuan biologi, misalnya seperti anatomi, di mana objek yang dipelajari adalah tubuh makhluk hidup bagian dalam. Ada lagi yaitu botani, yaitu mempelajari tentang kehidupan tumbuhan. Ada lagi ekologi, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya. Ada juga morfologi, yaitu mempelajari terkait dengan susunan tubuh makhluk hidup bagian luar. Selain itu, ada juga cabang ilmu biologi yang mempelajari objek yang berukuran kecil atau mikro, di mana untuk mempelajarinya harus memerlukan bantuan alat penglihatan. Contohnya seperti mikroskop. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang objek-objek mikro yaitu mikrobiologi. Selain itu, ada juga sitologi, di mana sitologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel tubuh makhluk hidup. Ada juga virologi, di mana cabang ilmu biologi ini mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan virus. Nah, sebenarnya objek apa saja sih yang dipelajari dalam ilmu biologi? Untuk itu, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tingkat organisasi kehidupan. Kita akan memulai dari mempelajari terkait tingkat organisasi kehidupan individu. Contohnya, kita akan mempelajari terkait tingkat organisasi struktur penyusun tubuh manusia. Tubuh manusia sendiri tersusun atas beberapa tingkatan organisasi kehidupan. Yang pertama, ada tingkat atom atau molekul. Selanjutnya, ada tingkat sel. Kemudian, sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Selanjutnya, jaringan-jaringan dengan fungsi yang sama, walaupun pada tempat yang berbeda, akan membentuk organ. Kumpulan dari beberapa organ yang bekerja sama untuk menjalankan suatu fungsi tertentu, maka mereka termasuk ke dalam sistem organ.
Seluruh tingkatan tersebut akan saling bersatu dan bekerja sama, sehingga semuanya akan membentuk satu tingkatan baru, yaitu tingkat individu, di mana contohnya tingkat individu ini adalah manusia itu sendiri. Selanjutnya, tingkat individu tersebut akan masuk ke dalam tingkat organisasi kehidupan, di mana tingkat individu tersebut merupakan tingkat yang paling rendah dalam tingkat organisasi kehidupan. Kumpulan dari beberapa individu dalam jenis yang sama, dalam waktu yang sama, dan tempat yang sama akan membentuk tingkat populasi. Kemudian, kumpulan dari beberapa populasi akan membentuk sebuah komunitas, di mana populasi yang ada di dalam komunitas tentunya bisa dalam satu jenis hewan yang sama ataupun hewan yang berbeda jenisnya. Selanjutnya, ada yang namanya ekosistem. Ekosistem sendiri terjadi ketika pada suatu wilayah di dalamnya terjadi interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya ataupun antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Kumpulan dari beberapa ekosistem akan membentuk suatu bioma. Kemudian, seluruh elemen yang ada di bumi ini akan membentuk menjadi suatu tingkatan, yaitu tingkatan biosfer, di mana tingkatan biosfer sendiri merupakan tingkat tertinggi dalam tingkat organisasi kehidupan. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mengunjungi channel Muda Berkarya.